Salut banget gue sama Pak Joko Widodo. Presiden yang paling ciami, presiden yang paling top markotop, presiden yang paling tahu banget mikirin bagaimana rakyatnya. Bagaimana dia berusaha membangun negara ini dengan luar biasa. Siapa sih yang tidak merasakan hasil karya dan kinerja kerja Pak Jokowi? Gua rasa mereka yang mulutnya selalu menghina Pak Jokowi sangat menikmati hasil karya kerja nyata Pak Jokowi. Di Jakarta ini aja seluruh jalan tol sudah terkoneksi, ya, sudah terkoneksi kemana-mana. Kita enak banget, bener nggak? Terus yang kedua, harga minyak mulai sama dari Jawa sampai luar Jawa, harganya satu harga. Keren nggak? Biasanya dulu setiap kali ada kenaikan BBM pada demonya nggak karu-karuan. Naik cuman gocap aja. Masih inget nggak omongannya Pak Jokowi? Itu demonya sampai berbulan-bulan. Teman-teman, buat kalian nih yang masih suka nyinyirin Pak Jokowi, menurut gua sudah waktunya apa? Berubah. Kenapa? Lu sendiri aja nih ya, kalau seandainya kerja, hasil kerjaan lu tidak dihargai oleh bos lu, baper nggak? Baper. Apalagi kalau sampai seandainya lu dihina-hina, dikata-katain. Gimana? Pak Jokowi, presiden kita, bagaimana 10 tahun dia ini memimpin, berusaha sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin. Memang banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi jangan terlalu fokus ngelihat kelemahan dan kekurangannya. Lihat dong pencapaian-pencapaiannya. Freeport sudah kembali ke dalam tangan kita. Negara Republik Indonesia, apa itu nggak dihargai? Hargai dong. Plus apa? TNI kita. TNI kita mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Makanya nggak heran ketika HUT TNI kemarin yang ke-79, Bapak Jokowi menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto yang sekaligus Presiden terpilih 2024-2029. Akhirnya Pak Prabowo pun juga gak sungkan-sungkan, gak segan-segan mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Jokowi yang selama ini ya, bukan hanya memberikan kesempatan buat dia. Bayangin, rival, musuh bebuyutan, bisa kerja bareng. Nih hasilnya, musuh bebuyutan yang punya kapasitas bekerja, yang satu sebagai kepala negara, yang satu sebagai menteri pertahanan, menghasilkan satu kolaborasi yang baik. Walaupun gue jujur guys, waktu pertama kali Pak Jokowi memilih Pak Prabowo sebagai Menhan, aduh cenat-cenut banget hati gue, pikiran gue. Kenapa? Gila nih Pak Jokowi, musuh bebuyutannya dikasih jabatan yang sangat strategis. Menguasai apa? Menguasai seluruh militer yang ada di negara ini. Kebayang gak lo? Kalau Pak Prabowo mau, bisa aja Pak Prabowo melakukan kudeta. Ya. Kebayang gak lo? Dia memegang seluruh angkatan di negara Republik Indonesia ini. Dia punya peranan penting. Kita sudah melihat di negara-negara di luar sana, banyak militer melakukan kudeta kepada kepala negaranya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo tidak melakukan? Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi memiliki hati yang sama. Untuk apa? Untuk membangun negara, bangsa Republik Indonesia ini. Dia memiliki visi yang sama. Dulu mereka boleh bertentangan, tetapi ketika mereka ada di dalam satu kabinet, Pak Jokowi sebagai pemimpin negara, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, semua saling mengisi. Pak Prabowo hormat banget sama Pak Jokowi. Berkali-kali juga Pak Prabowo ngomong apa? Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana hatinya Pak Jokowi itu untuk merah putih, untuk rakyat.
Nggak heran kalau Pak Prabowo juga berani ngomong, saya ini bisa begini kenapa? Karena Pak Jokowi. Dia belajar. Masih ingat nggak waktu pidatonya Pak Prabowo ngomong apa? Kalau bicara soal militer, saya. Tapi bicara soal pemerintahan, presiden, Pak Jokowi. Men, hanya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri yang mampu bisa ngomong seperti itu. Hanya orang yang bisa memiliki kerendahan hati yang bisa ngomong seperti itu. Kenapa Pak Prabowo bisa seperti itu? Karena Pak Prabowo belajar dari Pak Jokowi. Kerendahan hati. Kerendahan hati. Ingat, karisma membuat kamu bisa ada di puncak tertinggi. Tetapi karakter dan kerendahan hati yang akan mampu membuat kamu bertahan di tempat yang paling tinggi. Itu. Jadi, gua sangat mengapresiasi sekali dua orang yang sangat luar biasa ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Gua tadinya juga nggak yakin sama Pak Jokowi. 2014 gua nggak pilih Pak Jokowi. Gua nggak yakin. Apa mungkin si krempeng ini bisa memimpin bangsa yang besar? Ternyata luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Pak Jokowi menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa. Pembangunan di mana-mana. Tapi kan itu boleh ngutang. Nggak apa-apa. Daripada lu ngutang, pinjol, lu pakai buat ganti handphone, tapi bukannya usaha. Pak Jokowi ngutang untuk apa? Untuk membangun negeri. Ibarat kita punya orang tua kita ngutang ke bank untuk apa? Untuk membangun rumah kita, supaya kita bisa tinggal dengan layak, supaya kita hidup bisa dengan tenang, nggak kebanjiran, nggak kebocoran. Itu. Nah, bayar utangnya gimana? Ya lu sebagai anak-anaknya dong. Kalau bapak lu punya utang sama bank, tugas lu sebagai anak untuk apa? Untuk membantu bapak lu memberikan apa? Memberikan kontribusi untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Dan dari sejak zaman era Soekarno sampai sekarang, kita selalu teriak-teriak utang negara, utang negara. Halo, emang lu pada bayar utang? Utangnya negara? Nggak ada yang bayar utang. Lewat pajak, iya lewat pajak. Tapi pertanyaannya berapa yang bayar pajak? Lu bayar pajak nggak? Bayar pajak aja Senin Kemis. Bener nggak? Jadi nggak usah takut sama utang, ya. Nggak usah takut. Utang negara ini mau sebanyak apapun, kita yang bayar, rakyat Indonesia yang bayar. Nggak usah takut. Lu juga nggak punya duit aja ngutang, lari ke Pegadaian, bener nggak? Jual barang. Hanya untuk apa? Hanya untuk bisa bertahan hidup. Tapi Pak Jokowi bukan hanya untuk bisa bertahan dan hidup bangsa dan negara ini, tetapi juga melakukan pembangunan. Baca data juga bahwa Pak Jokowi juga sudah melakukan pembayaran hutang presiden-presiden kita yang terdahulu. Ya. Jadi utang-utang presiden kita yang terdahulu sudah dibayar. Sekarang tinggal bayar utangnya yang ada di zamannya Pak Jokowi. Gak apa-apa. Dan gua sangat senang sekali selama 10 tahun memerintah, Pak Prabowo, presiden terpilih kita, sudah banyak belajar, sudah banyak dibekali. Bukan hanya knowledge, tapi karakter, kerendahan hati, kesabaran. Itu penting, kunci dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Gua bangga banget melihat kemarin alutsista negara kita di HUT TNI yang ke-79. Gua sangat-sangat bangga, kagum, luar biasa. Gak apa-apa buat ngutang gak apa-apa. Tapi kita memiliki alutsista yang sangat mumpuni. Kita menjadi kekuatan militer yang dikagumi, yang terbaik. Ya, menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Kalau bukan dipimpin oleh orang yang memiliki hati yang merah putih, cinta akan tanah air, gue yakin kita tidak akan memiliki itu alutsista yang begitu luar biasa. Tapi di tangan Pak Prabowo,
restu dari Pak Jokowi, Pak Prabowo bisa mengembangkan TNI kita menjadi satu kekuatan militer yang dahsyat. Respect, kagum. Bukan hanya Pak Jokowi, tapi saya kagum dan bangga juga kepada Pak Prabowo, Menteri Pertahanan kita. Orang yang dulunya keras, karakternya tidak memiliki karakter yang baik, tetapi dia sekarang belajar. Men, tidak selamanya orang itu menjadi jahat. Tidak selamanya orang itu memiliki karakter yang buruk. Tetapi kalau dia hidup, tinggal bersama orang yang memiliki karakter yang baik, attitude yang baik, maka dia akan berubah. Dirgahayu TNI Republik Indonesia yang ke-79. Salut dan bangga saya kepada Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024-2029, dan juga mentor yang sangat luar biasa, Bapak Joko Widodo, Presiden kebanggaan. I love you, I love you, I love you full.